Ketika tadi kita sudah selesai instalasi semuanya, maka yang selanjutnya yang kita lakukan adalah instalasi Laravel itu sendiri, kan gitu. Nah, oleh karena itu silahkan scroll ke bawah karena Anda sudah mempunyai Composer atau pastikan Anda sudah mempunyai Composer, maka kita akan copy yang ada di sini dan kita paste ke terminal kita. Terserah mau itu dimanapun ya, begitu Anda buka terminal, begitu Anda paste itu maka akan langsung bisa. Kita paste, kita tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Alright, jika Anda lihat instalasinya sudah selesai, mungkin agak berbeda dengan Anda karena jika Anda lihat di sini pesannya itu nothing to install. Iya memang karena Laravel ini sendiri sudah saya install di sistem saya. Maka ketika Anda belum pernah menginstalnya, ini akan sangat berbeda atau di sini nanti biasanya dia Laravel installer downloading, biasa seperti itu. Oke, tapi ketika ini sudah seperti ini, kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kita melakukan step selanjutnya, yaitu masukkan pad Laravel ini yang lebih tepatnya ke dalam global environment-nya gitu. Nah mungkin ini juga berbeda dengan Windows karena memang ya wajar sih, setiap sistem itu pasti berbeda cara pemakaiannya, tapi tenang aja, di sini ada kok tutorial yang dikasihnya. Untuk misalnya Mac OS, untuk misalnya Windows, untuk misalnya Linux distribution kan gitu. Oke, karena saya menggunakan Mac saya akan memilih yang ini kan gitu. Nah oleh karena itu mungkin Anda masih bingung dengan yang namanya GSH atau bash profile ketika Anda sudah mengetahuinya, which is sangat very good, excellent job kan gitu. Nah tetapi ketika Anda tidak tahu bash profile itu apa, biasanya disitulah kita simpan global variable yang bisa kita panggil di command line. Oke? Nah ketika Anda menggunakan iterm atau menggunakan iterm plus my GSH, maka itu sangat mudah bagi Anda karena saya menggunakan itu by the way. Tapi ketika Anda menggunakan bash profile juga tidak masalah. Anda bisa langsung seperti ini. Nano, Anda buat di sini bash profile. Saya yakin most of you pasti menggunakan bash profile. Seperti teman saya pun jarang menggunakan GSH. Mereka semua menggunakan bash profile. Dan tapi konsepnya isinya sama sih, tidak ada perbedaan. Hanya saja karena saya menggunakan GSH, maka itu akan berbeda sedikit. Nama filenya saja, bukan isinya nggak bakal berbeda, tapi nama filenya pasti berbeda. Nah oleh karena itu saya akan buat di sini nano. Saya akan buat di sini GSH RC. Nah itu untuk membuka config-nya. Oke, yang pertama kali mungkin Anda berpikir, apa ini kan gitu, banyak kali. Tapi nggak usah khawatir, Anda hanya perlu mengetikkan apa yang saya tandai saja, seperti ini. Nah, Anda ketikkan di bash profile ataupun di SHRC Anda, ya. Nah, ketika itu sudah Anda ketik, maka Anda bisa Ctrl X, ya, seperti ini, Ctrl X, maka Anda tekan Y untuk yes, maka Anda tekan Enter. Oke, jika sudah, mungkin Anda berpikir, kan beda bang sama yang Anda dianjurkan di sini. Tidak, tak apa-apa. Memang beda tapi the concept is the same kok. Slow aja. Oke, selanjutnya ketika sudah, maka mungkin Anda belum bisa mengetikkan Laravel version di sini, tapi itu tidak masalah. Silahkan restart dulu terminal Anda atau command line Anda dan kemudian buka lagi, kemudian ketik Laravel version. Oke. Nah, ketika ini sudah berhasil, maka dia akan muncul versinya di sini. Tapi ketika tidak berhasil, juga tidak ada masalah. Loh, kenapa? Tapi kita mau install Laravel. Tidak ada masalah, karena Laravel bisa diinstal melalui Composer. Jika kita scroll ke bawah, memang cara penginstalannya seperti ini. Tapi ada cara kedua kok, menggunakan Composer. Maka oleh karena itu, Composer ini adalah hal yang wajib yang harus Anda punyai gitu. Ketika Anda tidak mempunyai Composer, maka itu tidak akan bisa digunakan, kecuali Anda clone dari GitHub. Tapi itu akan sangat susah sekali. Seperti misalnya API key pun nanti harus Anda install. Tapi yaudahlah, nggak usah pikirkan itu. Yang penting Anda pikirkan adalah bagaimana kita bisa menggunakannya through terminal. Mau itu dari Laravel installer maupun dari Composer. Oke? Nah yang pertama sekali yang saya akan lakukan adalah installing Laravel menggunakan Laravel installer. Ya, jika saya pergi ke terminal, mungkin Anda sebelumnya pernah menggunakan XAMPP, saya tidak tahu. Dan di XAMPP itu ada namanya folder htdoc, which is dimana ketika Anda ketikkan localhost dan slash-nya itu di dalamnya folder itu akan terakses gitu. Nah, tetapi di sini saya tidak akan menggunakan teknik itu dan saya tidak akan menyarankan kepada Anda juga. Apa yang saya sarankan? Jika Anda lihat, saya sekarang di home, di home ya terminalnya user Irsyad. Nah, di sini saya akan buka atau buat folder baru dengan nama dep. Nah, saya akan cd into dep. Kemudian di sinilah saya akan melakukan instalasi Laravelnya. Maka saya buat di sini Laravel new my app. Seperti itu misalnya. Saya akan enter, tunggu sampai selesai. Ini akan lama ketika Anda pertama kali, maka ini akan cepat ketika Anda sudah berulang kali. Karena jika kita lihat di sini semua itu loading from cache, ya jika Anda perhatikan. Tapi ketika ini tidak loading from cache, maka akan sangat lama. Bukan sangat lama sih, tergantung jaringan juga. Kalau misalnya jaringan Anda kencang,
maka itu akan sangat cepat sekali kok. Tenang aja. Nah, jika Anda lihat instalasi sudah selesai, maka saya akan cd into my app folder. Nah, disinilah semua file Laravel. Maka jika Anda langsung buka di text editor Anda juga sudah bisa. Nah, mungkin kalau memasukkan sebuah folder ke dalam text editor, siapapun tahu gitu. Tinggal drag and drop. Atau ya beberapa developer itu ada menggunakan teknik yang berbeda. Ada dia buka dulu text editornya baru di opennya. Ada dia yang dibukanya foldernya baru di dragnya ke text editornya. Dan kalau saya tidak, saya menggunakan perintah di command line ini. Seperti misalnya saya menggunakan Visual Studio Code di sini. By the way, jika Anda tidak tahu, saya akan ketik code di sini, maka dia akan langsung membukakan Visual Studio untuk saya seperti ini. Oke, jika sudah, inilah yang pertama kali Anda dapat ketika Anda instalasi Laravel. Dan pastinya Anda berpikir, what the hell is this? Kan gitu. Banyak kali gitu. Tapi nggak usah khawatir. Ya inilah gunanya Parsinta kan gitu. Untuk mengajari Anda bagaimana cara menggunakan ini semua. Atau memberitahu ini semua. Apa itu root, apa itu resources, apa itu public, apa itu app, bootstrap, config, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah Anda tidak usah merasa takut. Karena ini hanya folder. Banyak folder begini ketika misalnya tidak ada instruksinya, maka itu akan sangat sulit memang. Tapi ketika sudah ada instruksinya dan Anda pahami apa yang saya bilang nantinya, maka itu akan terasa sangat mudah sekali. Jadi tidak usah khawatir. Dan yang kedua, ya, ketika ini sudah terinstall maka akan seperti ini jadinya. Dan saya akan close langsung karena terus terang kita tidak akan menguliknya sekarang, melainkan kita akan install lagi menggunakan Composer. Karena biar supaya pasti, takutnya nanti Anda berpikir, nanti beda bang dari Laravel installer dari Composer itu hasilnya. Sama, tapi ketika Anda tidak yakin, let's do it together, kan gitu. Saya akan copy yang ada di sini. Ya, saya akan copy. Tapi saya tidak akan copy yang blok ini. Saya akan copy dari sini saja. Karena jika Anda tidak tahu, itu sebenarnya hanya untuk membuatkan default folder bagi kita. Oke, saya akan balik ke folder sebelumnya yaitu dep. Dan jika Anda di sini saya di user irsyad/dep, kan gitu. Nah, di sini saya akan paste dan saya akan buat di sini nama foldernya itu my app from Composer. Biar supaya pasti bahwa ini adalah dari Composer dan yang pertama tadi itu adalah dari Laravel installer. Saya akan enter, maka as always kita akan tunggu sampai selesai. Alright, jika Anda lihat instalasinya sudah selesai, maka sekarang saya akan pergi ke folder yang baru saja kita install. cd my app from Composer. Oke, jika sudah, saya akan buka kembali dengan code editor saya. Maka hasilnya sama saja. Tidak ada perbedaan antara Laravel installer maupun Composer. Ada tadi yang namanya root, resources, public maupun app, config, dan lain-lain. Oke, jadi nggak ada perbedaan antara yang ini dan yang sebelumnya, kan gitu. Dan kemudian setelah ini, kan Anda tidak di HTTP, bagaimana dong saya membukanya di browser? Nah, itu dia yang paling penting. Silakan buka terminal Anda kembali, atau jika Anda menggunakan Visual Studio Code, maka Anda langsung bisa buka di sini, show terminal. Jika Anda di sini ada view ya, mungkin Anda tidak melihat view di sini, tapi jelasnya Anda bisa lihat menu-menu ini adalah berasal dari view dan show terminal atau control backtick bisa juga ya. Nah, maka jika Anda di sini, saya akan perbesar ke atas biar supaya Anda bisa melihat lebih banyak nanti. Nah, ketika misalnya saya buat di sini PHP Artisan, maka akan muncul di sini beberapa pilihan yang sangat-sangat membingungkan Anda pastinya. What the hell is this kan gitu? Ada make, ada event, ada migrate, ada queue, ada root. Tapi yang jelasnya ini tidak akan Anda gunakan semuanya kecuali hanya kepentingan saja, kan gitu. Yang sering nanti Anda lakukan misalnya tuh seperti Mac sih. Karena di Mac ini ada beberapa komen misalnya membuat controller, membuat model. Nah, mungkin Anda juga masih bingung itu apa. Nanti kita akan bahas. Yang jelasnya yang paling atas di sini ada bacaannya serve. Membuat PHP development server untuk aplikasi yang ada sekarang ini. Kan gitu. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan buat di sini PHP. Mungkin Anda tidak melihatnya. Oleh karena itu saya akan buka dari terminal saya. Saya akan close yang ada di sini. Saya akan buka dari terminal. Nah, di sini saya akan buat PHP Artisan serve. Maka jika Anda lihat di sini Laravel Development Server started. Artinya ketika misalnya kita copy yang ada di sini, kita paste ke browser, itu pasti bisa. Ketika saya tekan di sini control, maka itu juga bisa ya. Maka saya akan buka di 127.001:8000. Ya, inilah pertama kali Anda membuka Laravel. Misalnya ketika Anda belum pernah menggunakan Laravel, tapi ketika Anda sudah pernah, maka ini akan sudah terbiasa untuk Anda. Di sini ada beberapa link yang terkait dengan Laravel ya. Intinya ini adalah ekosistemnya sendiri. Nah, mungkin Anda berpikir lagi, di mana file ini? Apa yang diakses dia kan gitu. Nah, di itu akan saya buka tepat pada resources,
view, welcome. Nah, mungkin ketika Anda bingung resources view ini apa, pikir ini hanya masalah MVC. MVC itu adalah model view control. Ada model, ada controller, ada view. Nah, inilah view-nya. Kira-kira seperti itu. Maka seandainya di sini, coba di sini Laravel ini saya ganti menjadi misalnya the best website in the world pastinya, tercinta, ya kan? Nah, ketika misalnya kita refresh di browser, nah ini pasti langsung berubah. Atau misalnya saya ingin remove link ini, saya akan remove biar supaya Anda melihat perbedaannya apa. Ya, kira-kira seperti inilah. Tapi nanti kita akan bahas mendalam tentang bagaimana mengcoding di sini. Karena jika Anda lihat di sini juga ya, ada kode-kode yang mungkin menurut Anda tidak masuk akal di sini. Apa ini kan gitu. Nah, itu adalah syntax Blade Engine yang kita akan bahas nanti spesifik untuk di beberapa episode nantinya. Tapi yang jelasnya sekarang di sini Anda sudah tahu bahwa di view ini adalah tempat HTML Anda atau tempat di mana Anda mengeluarkan halaman website Anda. Kan gitu. Oke. Tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu, selain Anda menggunakan PHP Artisan Serve ini, Anda juga dikenalkan dengan yang namanya Valet. Sayangnya tahu nggak? Valet itu bisanya cuma untuk Mac. Ketika untuk Windows itu tidak bisa. Tetapi ingat, ketika Anda menggunakan Windows, maka untuk start development server menggunakan PHP Artisan Serve itu sangat sudah luar biasa. Jadi jangan pakai apalagi ketika konteksnya belajar. Tapi ketika misalnya ada keperluan lain butuh misalnya ini itu, mungkin ya saya nggak tahu, Anda bisa setup sendiri misalnya menjadi Homestead ataupun Valet. Nah, kemudian ketika Anda tertarik, ya kan jika Anda lihat di sini untuk di mana Getting Start ya, kalau saya tidak salah di sini ada namanya Valet, ada namanya Homestead. Nah, ketika Anda menggunakan Homestead bisa juga itu menggunakan Windows, tapi ingat ini berat sekali. Saya tidak merekomendasikan Anda untuk menginstal Homestead. Apa yang saya rekomendasikan yaitu adalah boot up server saja. Seperti misalnya yang kita lakukan seperti ini, PHP Artisan Serve, maka dia akan start server untuk Anda dan Anda langsung bisa kerja di sini. Tapi ketika Anda menggunakan Mac, saya sangat merekomendasikan, highly recommended kan gitu, untuk menggunakan Laravel Valet. Bayangkan nanti ketika misalnya Anda membuat folder A, Anda langsung bisa mengunjungi folder itu di browser dengan a.test atau A atau B atau C misalnya seperti itulah. Ketika Anda buat misalnya project nanti Laravel new ini, new itu, maka langsung bisa dikunjungi di browser tanpa harus start development server. Nah, ketika Anda tertarik untuk belajar Valet, saya akan melihat Anda di video berikutnya. Tetapi ingat, ketika Anda menggunakan Windows, saya akan melihat Anda di video berikutnya dan berikutnya lagi. Alright, I see you on the next video.